Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian cairan dan elektrolit. Cairan tubuh adalah cairan yang terdiri dari air dan zat terlarut. Kemudian, elektrolit itu sendiri adalah zat kimia yang menghasilkan partikel-partikel bermuatan listrik yang disebut ion jika berada dalam larutan. Cairan elektrolit sangat diperlukan dalam rangka menjaga kondisi tubuh tetap sehat. Keseimbangan cairan dan elektrolit di dalam tubuh adalah merupakan salah satu bagian dari fisiologi hemostatis. Keseimbangan cairan dan elektrolit melibatkan komposisi dan perpindahan berbagai cairan tubuh. Nah, kemudian sistem yang berperan dalam kebutuhan cairan tubuh. Gastrointestinal, organ saluran pencernaan yang berperan dalam mengeluarkan cairan melalui proses penyerapan dan pengeluaran air. Kulit, proses pengaturan panas yang disarafi oleh vasodilatasi dan vasokonstriksi. Kemudian ginjal, bagian glomerulus karena berfungsi sebagai penyaring cairan. Lalu paru-paru berperan untuk mengeluarkan cairan dengan menghasilkan insoluble water loss kurang lebih 400 ml per hari. Nah, kemudian ke fungsi cairan tubuh. Yang pertama adalah mengatur suhu tubuh. Bila kekurangan air, suhu tubuh akan menjadi panas dan naik. Yang kedua, melancarkan peredaran darah. Jika tubuh kita kekurangan cairan, maka darah akan mengental. Yang ketiga, membuang racun dan sisa makanan. Air membersihkan racun dalam tubuh melalui keringat, air seni, dan pernafasan. Yang keempat adalah pemulihan penyakit untuk menggantikan cairan tubuh yang terbuang. Nah, lalu faktor yang mempengaruhi kebutuhan cairan dan elektrolit. Yang pertama, ada usia, perbedaan usia, kemudian temperatur, peningkatan pada suhu tubuh, lalu diet, kekurangan zat gizi, kemudian sakit, sel rusak, dan peningkatan produksi ADH. Apabila cairan di dalam tubuh sedang dalam kondisi tidak normal, tubuh memiliki sistem kendali untuk mempertahankannya. Ada dua macam, yaitu kendali osmolar dan kendali non-osmolar. Kendali osmolar yang pertama melalui sistem osmoreseptor hipotalamus hipofisis ADH. Apabila osmolaritas cairan menurun, vesikel akan mengembang dan impuls yang dilepas dari reseptor akan berkurang. Impuls ini akan merangsang hipofisis posterior melepaskan ADH. Semakin rendah osmolaritas suatu cairan ekstraseluler, semakin sedikit ADH yang dilepaskan. ADH di sini berperan untuk menghemat air dengan meningkatkan reabsorpsi dan kemudian akan menormalkan jumlah cairan yang ada di dalam tubuh. Yang kedua adalah sistem renin-angiotensin-aldosteron. Pelepasan renin dipengaruhi oleh vasoreseptor ginjal. Apabila Na menurun, maka terjadi pelepasan renin. Renin akan membentuk angiotensin 1 di hati yang kemudian oleh converting enzim dari paru diubah menjadi angiotensin 2 sebagai vasokonstriktor dan merangsang kelenjar suprarenal menghasilkan aldosteron. Peranan angiotensin 2 untuk mempertahankan tekanan darah bila terjadi penurunan volume sirkulasi, dan aldosteron akan meningkatkan reabsorpsi Na yang menyebabkan retensi air. Selanjutnya adalah kendali non-osmolar, meliputi beberapa cara. Yang pertama adalah refleks stretch reseptor. Pada dinding atrium jantung terdapat reseptor stretch apabila terjadi dilatasi atrium kiri. Bila reseptor ini terangsang, akan timbul impuls aferen melalui jalur simpatis yang akan mencapai hipotalamus. Kemudian akibat aktivitas sistem hipotalamus, hipofisis akan diekspresikan oleh ADH. Yang kedua adalah refleks baroreseptor.
Bila tekanan darah berkurang, baru reseptor karotid akan terangsang sehingga menyebabkan impuls aferen yang melalui jalur parasimpatis menurun. Akibatnya, terjadi hambatan efek hipotalamus terhadap hipofisis sehingga sekresi ADH meningkat. Bila terjadi peningkatan tekanan darah, impuls aferen akan mempengaruhi hipotalamus yang akan menginhibisi hipofisis posterior sehingga sekresi ADH berkurang. Untuk kebutuhan cairan manusia rata-rata setiap harinya adalah 50% sampai 70%. Untuk bayi 77%, anak-anak 60 sampai 77%, dewasa 60% dan manula 40%. Kehilangan cairan dalam jumlah banyak dapat disebut dengan dehidrasi. Apabila terjadi dehidrasi, keseimbangan zat gula dan garam menjadi terganggu dan fungsi tubuh tidak dapat berfungsi secara normal. Tanda-tanda gejala dehidrasi seperti merasa haus dan pusing, mulut dan kulit kering, kelelahan, jarang buang air kecil, dan urin berwarna lebih gelap serta berbau lebih kuat. Selanjutnya yaitu kelompok-kelompok yang beresiko mengalami kekurangan cairan. Berdasarkan buku Clinical Nutrition in Practice, ada 6 kondisi di mana seseorang itu beresiko mengalami dehidrasi. Kondisi yang pertama yaitu pada lansia, kondisi yang kedua pada penderita diabetes, kondisi yang ketiga pada penderita yang mendapatkan terapi diuretik, yang kemudian mengalami mual ataupun muntah. Kondisi yang keempat pada penderita yang susah pada saat makan ataupun pada saat menelan. Kondisi yang kelima yaitu pada penderita demam. Dan kondisi yang keenam yaitu pada bayi dan anak yang asupan makanan atau minumannya tidak tercukupi karena kondisinya sedang sakit. Kemudian ada tekanan hidrostatik. Peningkatan tekanan hidrostatik intravaskuler disebabkan karena adanya peningkatan volume darah di mikrovaskuler yang menyebabkan peningkatan pada aliran aktif darah ke mikrovaskuler atau yang biasa disebut hiperemia. Hal ini dapat terjadi pada peradangan akut. Pada peningkatan tekanan hidrostatik intravaskuler dapat terjadi akibat dari akumulasi pasif darah atau yang biasa disebut dengan kongesti. Hal ini sering disebabkan karena gagal jantung atau kompresi dari vena lokal atau terjadi obstruks. Peningkatan volume mikrovaskuler dan adanya tekanan menyebabkan terjadinya peningkatan filtrasi dan mengurangi atau bahkan terjadi penyerapan cairan ke dalam pembuluh darah. Ketika terjadi peningkatan tekanan hidrostatik yang mempengaruhi sebagian dari mikrovaskuler lokal, peristiwa inilah yang disebut dengan edema lokal. Gangguan cairan dan elektrolit. Untuk gangguan keseimbangan cairan itu ada dua, yang pertama hipovolemik dan yang kedua hipervolemi. Hipovolemik yaitu gangguan keseimbangan pada cairan eksternal yang terjadi karena adanya penurunan asupan cairan dan kelebihan pada pengeluaran cairan. Sedangkan hipervolemi yaitu gangguan keseimbangan cairan yang terjadi karena adanya peningkatan volume darah dan menyebabkan terjadinya pitting edema. Untuk gangguan keseimbangan elektrolit ada 6. Yang pertama, hiponatremia. Gejala dari hiponatremia yaitu denyut nadi meningkat namun lemah, terjadi hipotensi, pusing, mual, dan muntah. Yang kedua, hipernatremia. Gejala dari hipernatremia yaitu adanya demam tingkat rendah, lidah dan membran mukosa kering. Yang ketiga, hipokalemia. Gejala dari hipokalemia yaitu denyut nadi lemah dan tidak teratur. Yang keempat, hiperkalemia. Gejala dari hiperkalemia yaitu denyut nadi tidak teratur dan lambat. Yang kelima, hipokalsemia. Gejala dari hipokalsemia yaitu terjadinya bal dan kesemutan pada jari-jari, baik pada jari-jari tangan maupun jari-jari kaki. Dan yang keenam yaitu hiperkalsemia. Gejala dari hiperkalsemia yaitu terjadinya penurunan tonus otot dan terjadinya anoreksia.